Kabinet Juanda adalah kabinet ketujuh yang memimpin Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini dibentuk oleh Presiden Soekarno pada 9 April 1957 dan bertugas hingga 6 Juli 1959. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri IR Haji Juanda Kartawijaya, seorang tokoh nasionalis dan ahli teknik sipil. Kabinet ini juga dikenal sebagai Kabinet Karya atau Zakon Kabinet karena anggotanya terdiri dari para tokoh yang ahli di bidangnya tanpa memperhatikan afiliasi partai politik. Maka dari itu, kabinet ini juga sering disebut dengan kabinet non-politik. Partai pendukung Kabinet Juanda. Dalam menjalankan tugasnya, Kabinet Juanda tidak terlepas dari dukungan partai anggota. Adapun partai pendukung Kabinet Juanda antara lain: 1. Partai Nasional Indonesia (PNI), 2. Nahdlatul Ulama atau NU, 3. Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, 4. Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, 5. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IKPI, 6. Partai Kristen Indonesia atau PKI, 7. Barisan Tani Indonesia BTI. Selanjutnya, ketujuh partai tersebut, Kabinet Juanda juga didukung oleh sekelompok orang yang tidak dinaungi partai atau disebut juga dengan independen. Program kerja Kabinet Juanda adalah sebagai berikut. Yang 1, membentuk Dewan Nasional sebagai lembaga perwakilan rakyat sementara yang bertugas untuk menyusun konstitusi baru. Yang kedua, melaksanakan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan mengakhiri demokrasi liberal. Yang ketiga, menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah konstitusi baru disahkan oleh Dewan Nasional. Yang keempat, menumpas pemberontakan regional di Sumatera dan Sulawesi dengan cara politik dan militer. Yang kelima, melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing, terutama Belanda, yang menguasai sektor ekonomi strategis seperti minyak, perkebunan, perbankan, dan perdagangan. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan sektor pertanian, industri, koperasi, dan transmigrasi. Yang ketujuh, mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia dengan menyelesaikan masalah Irian Barat yang masih dikuasai oleh Belanda melalui jalur diplomasi dan konfrontasi. Yang kedelapan, meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara-negara sahabat, terutama negara-negara Asia Afrika yang baru merdeka, serta menjaga sikap non-blok dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Menteri-Menteri Kabinet Juanda. Susunan Kabinet Juanda adalah sebagai berikut. Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, Wakil Perdana Menteri Hardi Idam Calit J. Leimena, Menteri Luar Negeri Subandrio, Menteri Dalam Negeri Sanusi Harjadinata, Menteri Pertahanan Juanda Kartawijaya, Menteri Kehakiman G.A. Mengkom, Menteri Penerangan Soedibjo, Menteri Keuangan Sutikno Slamet, Menteri Perdagangan Sumitro Jojo Hadikusumo, Menteri Perindustrian Sumarno, Menteri Pertanian Satjarwo, Menteri Pekerjaan Umum Sutani, Menteri Tenaga Kerja Suotojo Wesman, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Priyono, Menteri Agama Wahib Wahab, Menteri Kesehatan Satrio, Menteri Sosial Supeno, Menteri Transmigrasi dan Koperasi Franseda, Menteri Penerbangan dan Pelayaran RM Noto Hamiprojo, Menteri Penghubung Darat RP Suroso, Jaksa Agung Suprato, Sekretaris Negara Zairin Zain, Sekretaris Kabinet Roslan Abdul Ghani. Selain itu ada juga beberapa pejabat setingkat menteri, yaitu Ketua Dewan Nasional Suenario, Ketua Dewan Pertimbangan Agung Muhammad Roem, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sartono, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Chairul Saleh, Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Negara Soekarjo Kartohadikusumo.
Akhir Kabinet Juanda. Salah satu penyebab jatuhnya Kabinet Juanda adalah tragedi Cikini 1957, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada 30 November 1957. Saat itu Presiden Soekarno sedang menghadiri pesta ulang tahun perguruan Cikini ke-15. Percobaan pembunuhan dilakukan dengan granat tangan yang menimbulkan banyak korban, terutama anak-anak sekolah. Dalang dibalik peristiwa Cikini 1957 adalah anggota pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DITII) Yusuf Ismail. Pada masa Kabinet Juanda memang muncul pergolakan-pergolakan di daerah yang menghambat hubungan antara pusat dan daerah. Setelah tragedi Cikini 1957, keadaan negara terus memburuk dan semakin banyak daerah yang menentang kebijakan pemerintah pusat. Penentangan ini pun berkembang menjadi pemberontakan-pemberontakan, salah satunya pemberontakan PRRI Permesta yang semakin memperlemah Kabinet Juanda. Akhir Kabinet Juanda. Kabinet Juanda berakhir pada 6 Juli 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan mengakhiri demokrasi liberal. Dekret ini juga membubarkan konstitusi lembaga yang bertugas untuk menyusun konstitusi baru karena dianggap gagal mencapai kesepakatan. Selain itu, dekret ini juga membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta menggantinya dengan Dewan Nasional yang baru. Dengan dekret ini, Presiden Soekarno memperkuat kekuasaannya sebagai pemimpin tunggal Indonesia. Ia juga memulai era baru dalam sejarah Indonesia, yaitu era demokrasi terpimpin. Dalam era ini, Presiden Soekarno menjadi penentu segala kebijakan negara, tanpa ada kontrol dari lembaga legislatif atau yudikatif. Kabinet Juanda tidak melanjutkan tugasnya setelah dekret ini dikeluarkan. Sebagai gantinya, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Kerja 1 pada 10 Juli 1959. Kabinet ini masih dipimpin oleh Juanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri, tetapi anggotanya berubah. Beberapa menteri dari Kabinet Juanda tetap dipertahankan, tetapi ada juga yang diganti dan ditambahkan. Kabinet Kerja 1 bertugas hingga 18 November 1959 ketika Juanda Kartawidjaja meninggal dunia karena sakit. Like a rodeo, right like a rodeo, baby.